Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Halaman 167 hadis nomor 405. Ini bagian akhir dari pembahasan tentang sholat witir, sholat malam, di mana sholat malam itu harus ada yang ganjilnya, yaitu witir. Dan jika harus memilih, maka diprioritaskan witirnya dengan menyampingkan sholat malam yang dua-dua. Tapi sholat malam itu satu paket, ya. Yang bagusnya tetap yang dua-dua plus dengan witir. Ketika disebut witir saja, maka itu maknanya dua. Satu, maksudnya prioritaskan witir, pentingkan. Yang kedua, sholat malam plus dengan witirnya. Contoh di hadis nomor 405 ini dari Ali radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah ya, bukan utiru tapi autiru ya ahlal Quran. Witirlah kalian wahai ahli Quran, fa innallaha witrun, karena Allah itu witir. Yuhibbul witro, menyukai yang witir, mencintai witir. Rawahul khamsah wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Maka maksud dari autiru ya ahlal Quran itu yang pertama, sholat malamlah plus dengan witirnya. Ya bukan witir saja. Jadi sholat malam plus dengan witirnya. Yang kedua, kalau memang harus memilih karena terbatas waktu, witirlah yang dipilih wahai ahli Quran. Siapa ahlul Quran ini? Ya kita umat Islam. Kita umat Islam kan pasti ahlul Quran. Kalau ada umat Islam bukan ahlul Quran, berarti umat Islam pendosa besar. Karena dia sudah jaga jarak dari Al-Quran, tidak membacanya, tidak menghafalnya, tidak mengkajinya, apalagi tidak mengamalkannya. Jadi kalau kita betul sebagai umat Islam, ahlul Quran, maka witir ini harus selalu diamalkan. Mengapa? Karena Al-Quran itu senyawa dengan sholat witir. Ayat warattilil Qur'ana tartila itu satu paket dengan qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Jadi baca Al-Quran tartil itu di sholat malam. Termasuk ayat inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila di surat Al-Insan. Kesananya kan wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila, satu paket. Di surat Al-Isra wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, di waktu malam tahajud, bangun. Kesananya wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Quran jadi syifa itu Quran yang dibaca dalam sholat malam. Pertanyaan Nabi kepada Abdullah bin Amr, kam taqra, berapa lama kamu baca? Ya,
Kata Abdullah bin Amr, aqra'u fi lailatin, saya baca Quran dalam satu malam. Satu malam 30 juz. Itu bukan baca Quran di luar sholat. Yang dimaksud dia sholat malam sambil baca Quran. Dia baca Quran sambil sholat malam. Lalu kata Nabi, iqra'il Qur'ana fi syahrin. Baca Al-Quran dalam satu bulan. Maka dibagi 30 bagian, 30 juz. Satu malam satu juz. Jadi perintah Nabi baca Quran dalam satu malam itu bukan baca Quran di luar sholat, tapi baca Quran di dalam sholat malam. Makanya istilahnya di kami bukan odoj tapi onoj, one night one juz. Satu malam satu juz di dalam sholat. Dan cina Ustaz, saya mah belum mampu. Ya kalau belum mampu mah nggak apa-apa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi minimal satu juznya di luar sholat. Ya, jadi komunitas odoj saya respect. Ya, saya pun beberapa kali diundang. Yang di Ciparai pernah komunitas odoj di Ciparai, komunitas odoj di Cimahi sampai sekarang bikin itu ada ya majelis kajian odoj, termasuk di organisasi kami ada para pemudi ya Kopca, komunitas pemudi cinta Al-Quran. Itu etama sanes odoj odoa, one day one ayat. Can kuat odoj mah ya. Saya respect sekali ya daripada ente daripada ente. Tapi memang idealnya nanti kesananya itu satu malam satu juz ya. Kalau di Baitur Rahman tarawihnya belum mampu, insya Allah nanti suatu saat ya, ketika ketua DKM-nya anak-anak muda yang sekarang mungkin ya, atau tahun sekarang juga boleh kalau jadi tarawihnya satu malam satu juz. Itu kalau nggak mampu nggak apa-apa, tapi kalau diusahakan ya itu tentu lebih baik. Jadi Quran dengan sholat malam itu satu paket ya, satu paket. Ahli Quran pasti ahli sholat malam. Saya barusan tadi pagi nih ada santrinya, saya kasih tausiah pendidikan Al-Quran khususnya tahfidz di pendidikan Islam sepanjang sejarahnya selalu jadi utama. Kenapa? Karena pendidikan Islam kuncinya di akhlak. Dan menghafal Quran itu bagian akhlak sejauh mana kita dekat dengan Al-Quran. Bapak-bapak ya ke hafal Quran berarti bapak-bapak masih jauh dari Al-Quran. Akui saja ya, jujur. Cenah biasa ngapalkeun, mulai saya ngapalkeun masih jauh dari Al-Quran. Cenah itu mah biasa-biasa, ya itu mah betulan pinter. Ari urang mah teu pinter, wayahna we kudu leuwih deukeut gitu. Kita sok ngabanding-banding ya. Itu cenah biasa-biasa lo baulin tapi hafal Quran beneran pinter. Kan pinter enggak semua orang. Ya, hanya orang per orang. Kita yang kurang pinter ya berarti harus lebih dekat dengan Al-Quran. Termasuk kualitas hafalan. Tanpa ada istilah setoran buang. Setor buang. Buang dan naon teu diulangi deui setoranan teh. Terus 30 juz teh setor dari juz 30 sampai juz 29 teh enggak pernah diulang lagi. Eta mun dites ayeuna 30 juz gak mungkin hafal. Ya. Dan kami tidak menerapkan itu. Beres satu juz balikan lagi dari awal. Beres deh satu juz balikan lagi dari awal. Minimal per semester dibalikan lagi dari awal. Makanya unik, aya nu apal 20 juz ulanganna ngan 10 juz. Karena teu kuat. Nah, itu mereka tidak kuat menjaga hafalan karena lemah di sholat malamnya. Sok iraha deui na murojaah. Da sholat wajib nggak mungkin. Masa sholat subuh baca sajuznya, wah bubar atuh. Sholat isya baca satu juz nggak mungkin. Tahiyatul masjid nggak mungkin. Hanya di sholat malam. Itulah kuncinya mengapa Nabi menyebutkan ya ahlal Quran. Ketika bapak-bapak sudah menjadi ahlul Quran, dekat dengan Al-Quran, pasti witir itu minimal diamalkan. Bagusnya dengan sholat malam yang dua-duanya.
Kalau masih malas eleh ku Persib nya kamari Persib cenah nepi jam 10:30 jadi we kaburangan subuh ge. Nah itu berarti belum jadi ahlul Quran. Fa innallaha witrun yuhibbul witro, karena Allah itu witir dan mencintai witir. Tentu di sini witirnya kalau Allah satu, tapi mencintai witir itu kesamaan witirnya, bukan berarti witir yang dicintai hanya satu. Kembali ke dalil sebelumnya, bisa 3 bisa 5 ya, bahkan Nabi pernah 7, pernah juga 9 satu kali salam, boleh. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu akhir salatikum bil laili witran, jadikanlah akhir salat malam kalian witir. Ini yang pernah dibahas ya, ditanyakan oleh Pak Haji dulu. Ini standar umum, witir itu disimpannya di akhir salat malam. Tapi sewaktu-waktu di pertengahan atau di awal boleh. Dalilnya nanti juga ada ya, termasuk wasiat Nabi ke 3 Abu Hurairah, Abu Darda, Abu Dzar. Itu semuanya diwasiatkan witir sebelum tidur. Jadi witir dulu, sholat malamnya diakhirkan. Abu Bakar juga demikian, sholat malam plus sholat witir di awal malam, nanti di akhir malam kalau mau sholat malam lagi tinggal yang 2-2-2-2, enggak witirnya, berarti witirnya di tengah ya. Lebih jelasnya di hadis berikutnya dari Tolak bin Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la witrani fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ini hadis yang lengkapnya sudah saya kirimkan kemarin ke Pak Haji Asep ya, artikelnya yang panjang, bilih capek macana atau saya Bandungan. Jadi Tolak bin Ali ini datang ke rumah putranya di satu daerah. Ini nabinya udah wafat, walau alam ya, kemungkinan besar udah wafat. Lalu dia mengimami sholat tarawih 11 rakaat, beres dengan witirnya. Ketika pulang ke masjid kampungnya, misalkan saya di sini di Baitur Rahman, lalu saya pulang ke At-Taubah, di At-Taubah belum tarawih, ngantosan ustad cenah hoyong tarawih sajus misalkan, teu aya nu ngimamana. Maka saya pun kemudian mengimami lagi. Tolak bin Ali itu mengimami lagi sholat tarawih di masjid kampungnya. Tapi pas bagian witir akhir, kata Tolak kepada seorang jamaah, kamu silakan maju mengimami sholat witir. Saya sudah tadi witirnya di masjid anak saya, dan karena saya mendengar Nabi bersabda la witroni fi lailatin, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Pemahaman sahabat itu pemahaman yang paling valid. Jangan meragukan pemahaman sahabat. Sahabat melangsung murid Nabi ya, belajar langsung dengan Nabi. Ini yang sering kita katakan bahwa meski standar sholat malam itu 11 rakaat, tapi bukan berarti tidak boleh ditambah. Termasuk kalau ada pertanyaan, udah tarawih boleh sholat malam lagi di akhir malam atau di tengah malam, boleh, asal jangan diulang witirnya. Berarti 2-2-2-2-2-2 gitu. Seperti yang itikaf di Masjidil Haram ya, pada laporan. Jadi dari Ba'da Isya sampai jam 11 malam itu 23 rakaat para ranjang. Lalu nanti jam 1 sampai jam 3 10 rakaat para ranjang sampai 2 juz. Jadi satu malamnya 3 juz. 10 malam itu pas 30 juz. 10 rakaat tapi nggak ada witir lagi, karena witirnya sudah di awal. Jadi maksud tidak ada witir dalam satu malam bukan berarti tidak boleh tahajud sesudah tarawih, bukan, boleh. Ini faktanya. Tolak bin Ali tahajud lagi atau tarawih lagi sesudah tarawih. Ini juga jadi dalil boleh
menambah sholat malam lebih dari 11, meski yang paling utama tetap yang 11. Boleh, asal jangan dengan witirnya lagi. Saya pernah dulu ketika di Staipi Garut, saya dijadwal tarawih malam, tapi kemudian saya tidak witir. Sok cita witirna aku mahasiswa, saya nanti witirnya malam, karena malamnya anak-anak nagih mahasiswa. Ustaz cenah hoyong tarawih sajusnya sok we atuh. Mun cah di imaman ku ustaz, ngamplop sabaraha. Yang dibangunnya hayu tong ku anak tuh ceteda moal kuatnya awal malam akhir malam sok bagi-bagi. Kebetulan saat itu malam 18, maka dibagi-bagi mengimami juz 18, surat Al-Mu'minun dan surat An-Nur sampai Al-Furqan, ya. Saya bagian witirnya, karena saya bagian witirnya, jadi saya di awal malam enggak witir. Atau yang saya amalkan selalu, ya, tiap tahun saya tarawih 11 rakaat misalkan di Baitur Rahman. Punten, saya kan tiap malam target satu malam 1 juz. Kalau saya tarawih di Baitur Rahman rugi. Kenapa? Itu sajusnya udah pasti protes. Kalau saya tarawih di masjid lain misalkan, termasuk di sini ya di Kopo Permai misalkan, enggak 1 juz, paling 3 halaman etage cenah usah panjang tinggi mana emang bisa dibaca 3 halaman panjang tinggi gitu. Nah sisanya ada tuntutan dari pribadi. 1 malam saya harus 1 juz. Masa di bulan biasa saja 1 malam 1 juz, kok di bulan Ramadan yang bulan Quran saya jadi kurang gitu. Filosofi saya sederhana. Maka akhir malam, karena kita sudah biasa bangun, saya membangunkan istri saya, atau saya beli nasi kuning karena harus dari jam 2:30, ya, mesti 3:30 pasti ngantri. Maka beres beli nasi kuning, sholat malam, dan dua nggak ada sholat witirnya, kan witirnya sudah di awal malam. Itu boleh, ya. Ini dalilnya jelas kan, hadis Tolak bin Ali. Dan ini sekaligus menjadi dalil boleh witir di tengah. Kan tadi Tolak bin Ali witir, udah witir lalu disambung sholat tarawih yang kedua atau sholat malam. Berarti witirnya di tengah boleh, asal jangan ada 2 witir. Sabda Nabi jangan ada 2 witir dalam 1 malam, berarti ada witir yang diawalkan, cuma nanti di akhir jangan lagi begitu, ya. Jadi itu isyarat boleh witir diawalkan, ditengahkan, nanti di akhir jangan witir lagi, itu maksudnya. Kemudian hadis berikutnya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisabbih isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Witir dengan sabbihis, surat Al-A'la, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasai wa zada wa la yusallimu illa fi akhirihinna. Beliau tidak salam kecuali pada rakaat terakhir. Nah ini Paji witir 3 rakaat. Jadi kalau 2 lalu salam lalu 1 ya 1 witirnya 1. Kalau witir 3 rakaat begini tidak ada salam kecuali di akhir. Di beberapa masjid saya selalu ini witir. Pernah di satu masjid di Pasir Koja beres Pak Hajinya, Ustadz senapunten, kemarin ada Ustadz yang membahas kalau kita merutinkan sesuatu yang tidak dirutinkan oleh Nabi itu bisa jatuh bid'ah. Di antaranya cenah merutinkan witir sabbihis, kuliah jeung kulhu gitu. Cenah usah eta terus 2 kali tarawih di dia eta we bacanya bae atuh cete. Da teu rutin nama cete nu sajuz nu hanca. Mun malam 10 juz 10 ya. Malam sekarang itu tadi yang saya baca bagian akhir surat Al-A'raf, berarti nanti tahajud Al-Anfal atau Taubah ya. Gitu we. Da teu unggal malam cete meneran we di dieu.
Dan kalaupun dirutinkan nggak apa-apa. Dalilnya kan mungkin ada yang pernah bahas membalik yang lain. Seorang sahabat yang jadi imam selama safar, selama perang, beliau itu baca surat apapun selalu diakhiri dengan kulhu. Ya, mungkin pernah dengar Bapak kan? Ya. Misalkan baca An-Naba, ya. Beres ya laitani kuntu turaba bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kakara Allahu akbar ruku surat naon wae eta aya kulhuan di akhirna dilaporkeun kan ku sahabat tu cenah komandan teh cenah kulhu we cenah tapi omat Pak Hajinya tong dijadikeun dalil Pak Haji ngimaman kulhu wae ini mah sahabat mah kulhu teh tambahan, urang mah kulhu teh kulhu we unggul. Kalau sahabat mah tambahan, baca Al-Baqarah selalu sebelum ruku teh bacalah kulhu. Dipanggil Nabi, betul kamu begitu? Iya. Kenapa? Saya mencintai surat Al-Ikhlas. Kata Nabi kan, hubbuka iyyaka adkhalakal jannah. Kecintaan kamu pada surat Al-Ikhlas akan memasukkan kamu ke dalam surga. Tuh boleh merutinkan. Meski Nabi tidak merutinkan, Nabi merutinkan enggak Al-Ikhlas? Enggak. Tapi Nabi membolehkan. Jadi kalaupun ini dirutinkan, yang jelas Nabi pernah mengamalkan. Dan kita ingin seperti Nabi, ya boleh. Ya jika tarawih, Nabi tarawih rutin tiap malam, entah kan? Cuma 3 malam, sisanya kata Nabi bubar pulang, sholat di rumah, lebih baik sholat di rumah gitu kan? Lalu kita rutin kan tiap malam, apakah jadi bid'ah? Nah disebut bid'ah, bid'ah hasanah lah, tenana. Jadi sunnah, karena Nabi pernah mengamalkan. Kalau kemudian kita rutinkan, karena ada pertimbangan maslahat. Ya istilahnya bukan bid'ah atau maslahah mursalah. Ada maslahat yang memang tidak ada zaman dulu, sekarang jadi maslahat. Lamun teu ditarawihkeun kieu sok da moal rame Ramadan. Nya, moal rame. Jamaah tidak akan memaksakan salat malam kalau mun teu ditarawihkeun. Begitu, itu maslahat bukan bid'ah. Kemudian dalam riwayat Abu Dawud, Tirmidzi seperti itu dari Aisyah radhiyallahu anha, wa fihi kullu suratin fi raqatin, setiap surat 1 rakaat. Jadi rakaat 10 rakaat 9 sabis marabbikal a'la, rakaat 10 qul ya ayyuhal kafirun. Nah rakaat terakhir 11 wa fil akhirah qul huwallahu ahad wal muawwidzatain plus falak binnas. Nah ini yang juga sering saya rutinkan, ya. Kalau nggak salah juga di Baitur Rahman saya baca ini, ya. Jadi witirnya sabihis, kulya, lalu rakaat terakhirnya kulhu, palak, binnas. Ini jadi dalil boleh dalam 1 rakaat baca lebih dari 1 surat, boleh. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam maqal autiru, bukan utiru, autiru qabla an tusbihu. Witirlah kalian sebelum subuh. Rawahu Muslim. Wal Ibnu Hibban, dalam riwayat Ibnu Hibban, man adraka subha, siapa yang sampai waktu subuh walam yutir, dan belum berwitir, fala witrolahu, maka tidak ada witir baginya. Ya kalau kemarin disebutkan witir itu ba'da isya mulainya, lalu di sini subuh berarti batasnya dari ba'da isya sampai subuh, fleksibel, ya. Boleh awal malam, boleh tengah malam, boleh akhir malam. Wa anhu, tapi masih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama, siapa yang tertidur, anil witri, dari witir. Misalkan bapaknya jam 2 bangun sholat tahajud 2 pas tengah 4 capek, cenah peureum heula blas nepikeun keadaan subuh belum witir, tertidur. Au nasiyahu, atau lupa
lupa teh tadi terus dua jongong adan, aduh poho can witir gitu, saking terlalu khusyuk konsentrasi di sholat malam. Maka kata Nabi, fal yusolli idza asbaha au dzakara, silakan sholat apabila sudah masuk subuh atau ketika dia ingat. Ini jadi dalil bahwa witir boleh ada badalnya dan dilaksanakan sesudah subuh, tapi tentu sesekali, jangan berulang kali mah tuh kemindahkeun witir ya. Kan witir itu sebelum subuh ya mah unggal bada subuh witir, kenapa bada sholat subuh kok sholat witir? Ya tadi nggak sempet unggal subuh tadi gitu. Eta mah ngarobah syariat ya, bid'ah, nggak boleh. Sesekali biasa bapak sholat malam atau witir minimal. Ini karena capek pulang dari luar kota sampai bangun subuh pan merasa dosa banyak, terus biasa aduh kaburangan kuma nggak apa-apa, bada sholat subuh sholat witir ya boleh. Berapa rakaat ya kembali ke dalil umum, 1, 3 atau 5. Kan witir yang dianjurkan itu begitu, 1, 3 atau 5. Kemudian Jabir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa an la yakuma min akhiril lail, siapa yang takut tidak bangun di akhir malam, fal yutir awwalahu, maka hendaklah dia witir di awal malam. Wa man tami'a an yakuma akhirahu, dan siapa yang yakin, tami'a itu tamak teh kan rakus, yakin, siap gitu, untuk bangun di akhir malam, fal yutir akhirul lail, witirlah di akhir malam. Fa inna sholata akhiril laili masyhudatun, karena sholat akhir malam itu disaksikan, wa dzalika afdolu, dan itu yang lebih utama. Ini kalau digabung dengan hadis lain yang Nabi menyuruh pulang sahabat, pulang, shollu fi buyutikum fa in afdolas sholat fil buyut illal maktubah. Itu hadisnya sudah dibahas dulu ya di bab waktu sholat, tapi memang catatan kaki yang dikutip oleh Ibnu Hajarnya bukan yang itunya. Itu lanjutannya, bahwa Nabi pernah sholat sambil duduk. Nah itu lanjutannya itu begitu. Kenapa Nabi sholat malam sambil duduk? Agar tidak diikuti oleh para sahabat nyumput maksudnya. Karena sahabat masih ikut juga, kata Nabi, sholat kalian di rumah, karena sholat di rumah itu lebih utama kecuali sholat wajib. Jadi tetap lebih utama di masjid kalau sholat wajib. Kalau memang kita merujuk hadis-hadis itu, saya susah untuk tidak menjawab, Pak Ustadz lebih baik mana sholat tarawih di masjid atau di rumah? Kalau pakai dalilmu pasti lebih baik di rumah. Nabi juga kan di masjid cuma berapa malam? 3 malam. Sisanya sepanjang tahun, ya tiap tahun di rumah. Memang sesekali pernah, tanggal 27 Nabi pernah ke masjid diajak semua. 23, 25, 27 Nabi sholat tarawih di masjid, ada riwayatnya. Tapi selebihnya dari itu Nabi sholat di rumah. Termasuk lebih baik di awal malam atau di akhir malam, maka pasti jawabannya lebih baik di akhir malam. Termasuk Umar bin Khattab, beliau yang menginisiasi, udah daripada sholat di Masjid Nabawi masing-masing satu imam, Ubay bin Ka'ab diangkat jadi imam. Tapi Umar bin Khattab tidak ikut, karena kata Umar bin Khattab, walladzina yanamun afdalu minalladzina yaqumun yuriduna akhirul lail. Orang yang sekarang tidur lebih baik daripada yang sekarang sholat tarawih di masjid, karena niatnya akhir malam.
Tapi nah tadi kata Ibnu Hajar, saya ikut pendapat Ibnu Hajar, kalau ini diberlakukan di kita di kalangan awam, pasti nanti ruh Ramadannya hilang. Di masjid tidak diadakan, ya. Udah masing-masing di rumah akhir malam, saya juga ayeuna we kitu. Jadi jika ayeuna maka dari itu kata Ibnu Hajar, Imam An-Nawawi juga sunnah kaum muslimin bisa dijadikan pegangan itu lebih utama dalam konteks kaum muslimin hari ini. Tapi bagi bapak-bapak yang merasa ada sama nikmat sholat sendiri, silakan, ya silakan. Jadi tetap dalil nggak bisa ditutup-tutupi. Termasuk hadis Nabi kepada 3 Abu tadi, Abu Hurairah, Abu Darda, Abu Dzar, yang mewasiatkan agar sholat witir sebelum tidur. Itu maksudnya karena Nabi tahu ini 3 orang sahabat ini orang-orang lelah semua, capek pekerja, capek. Kalau di akhir malam bisa kapulesan, udah sebelum tidur kamu witir. Tapi bukan berarti lebih baik. Tetap kembali ke dalil ini, sholat di akhir malam, witir di akhir malam lebih baik. Atau pilihannya kayak Tolak bin Ali, Pak, kayak Abu Bakar, atau yang saya tadi contohkan di awal malam tarawih, di akhir malam lanjut lagi. Dua-duanya kan dapat. Terakhir bab sholat witir di sini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol idza tala'al fajru, apabila terbit fajar, faqad dzahaba waqtu kulli sholatil laili wal witr, maka habislah waktu seluruh sholat malam dan witir. Fa'autiru qabla tulu'il fajri, maka witirlah sebelum terbit fajar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab. Mangga Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, niat sholat malam itu ya sholat malam saja, baik yang awal atau nanti sesudah tidur bangun lagi, niat sholat malam saja, qiyamul lail, sholat lail. Termasuk di bulan Ramadan, sholat tarawih itu kan niatnya sholat malam. Kan di hadis nggak ada tarawih. Tarawih itu tradisi kemudian. Yang ada di hadis itu sholat malam di bulan Ramadan, ya. Nanti pada tidur juga niatnya sholat malam. Meski untuk witir ya tentu ada niat khusus, ya. Kita niat bahwa ini sholat witir agar tidak ada 2 witir itu. Jadi tidak ribet, ya, hemat saya seputar niat. Asal jelas niat itu kan tujuan. Dalam hati kita jelas tujuan kita sholat sekarang itu sholat apa? Kan bukan tahiyatul masjid, bukan syukrul wudu, ya, bukan sholat qoblah subuh, dah acan subuh nauge, ya, masih lama. Jadi jelas niatnya sholat malam. Batasan rokaatnya kan nggak ada syarat terbatas rokaat. Pokoknya sholat malam sekarang dua lagi. Kemudian iftitah itu berlaku kaitannya dengan takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram itu jelas memulai sholat sesudah sebelumnya salam. Karena kita di 2 rakaat salam,
Berarti 2 rakaat berikutnya takbiratul ihram lagi, iftitah lagi, ta'awudz lagi. Begitu Pak Haji. Ya. Mangga. Sebetulnya apa sih hikmah besar dari Iya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad membahas panjang lebar apa yang Bapak perhatikan tadi. Kata Ibnul Qayyim, mengakhiri sholat di waktu malam kuliah dan kulhu, ya, witir. Mengawali sholat aktivitas hari qobla subuh, kuliah dan kulhu. Termasuk masuk ke Masjidil Haram, kan nggak ada tahiyatul masjid ya, ada tahiyatul masjid, tapi bagi yang tawaf langsung. Nah sholatnya itu di Maqam Ibrahim itu juga kuliah dan kulhu. Nah, apa rahasianya? Rahasianya di tauhid, bahwa kita mengawali hari harus menguatkan tauhid, dan mengakhiri kegiatan di waktu malam juga diakhiri dengan tauhid. Dan tauhid yang dituntut oleh Allah itu 2. Tauhid dalam bentuk pengakuan, ya, tauhid fil isbat, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tauhid itu kan menjadikan Allah satu-satunya. Yang kedua, tauhid dalam interaksi beragama, dalam amal. Karena suka tidak suka ketika kita berinteraksi dengan masyarakat, tauhid kita kadang kebawa, terseret ke pinggiran, digantikan oleh sekularisme, digantikan oleh liberalisme, digantikan oleh pluralisme, ya. Akibatnya engkau ngomong tauhid tapi di nusalam assalamualaikum, contoh Pak Haji, ini contoh, salam sejahtera untuk kita semua, om suatsu, nah naon lah apa suatsu omnya gitu, KB dibaca. Nggak boleh kan, dibaca di akhir malam dan di awal siang. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, nggak boleh. Wala antum abiduna ma a'bud, nggak boleh. Lakum dinukum waliyadin, bahasa bobotoh masih sia-sia aing-aing. Udah, kita tidak akan menjajah menghina agama orang lain, kan nggak boleh. Tapi kita tidak akan mengikuti, ya, membacakan nggak boleh. Itu salam sejahtera untuk kita semua itu salam Kristen, dan salam itu ibadah. Ongko kita baca kuliah kulhu, ya, tapi ketika membahas undang-undang pencegahan kekerasan seksual pakai Islam, pakai Barat, ya, harusnya Barat itu diinyakan lakum dinukum waliyadin. Kita agama kita sudah jelas, aturan seksual, penyimpangan seksual itu zina, haram, nggak usah kemudian jadi ragu, ya. Dalam dagang, ya halal haram, usbugu haram jadi halam. Gara-gara kita nggak tegas la abudu ma ta'budun, begitu. Jadi tauhid yang dituntut oleh Allah, dan itu harus menjadi keseharian kita. Tauhid fil isbat, yang kedua tauhid fil amal, ya. Itu rahasianya Pak Haji. Mengapa Pak Haji? Saya pernah tulis
Nanti saya kirimkan ke Pak Haji Asep, linknya masih ada. 13 halaman tuh aslinya. Merujuk semua madhab, baik mulai dari madhab Hanafi, madhab Maliki, Syafi'i sampai Hanbali, semuanya membolehkan sholat tahajud lihat mushaf. Dalilnya ada di Sahih Bukhari. Nama teh sahanya Abdan, saya lupa lagi. Ya, beliau imam keluarga Aisyah. Kan Aisyah gak mungkin ngimamin, ya kan perempuan. Imam keluarga Aisyah sholat tarawih, beliau mengimami lihat mushaf. Aisyah tidak menegur, tidak menyalahkan. Padahal tabi'in tersebut itu hafid Quran, hafid hadis. Dia membaca itu takut salah saja. Kalau kita mah tibaliknya, orang mah hafid gitu, jadi ningali Quran. Itu intinya kan kita disuruh baca dalam sholat. Nabi tidak merinci apakah baca di luar teks atau di dalam membaca teks. Nabi tidak membaca teks ya karena Nabi memang nggak bisa baca teks. Ya. Jadi asal membaca itu boleh. Cuma memang para ulama menilai makruh itu jika dilakukan di sholat wajib karena nggak ada kepentingan. Kalau sholat malam ada kepentingan, yaitu sunnah tadi 1 malam 1 juz. Dan tetap yang paling utama itu sepakat membaca Al-Quran langsung dari dalam hati, ya, tidak dibantu teks mushaf. Jadi boleh. Termasuk Imam Syafi'i kan nanti cina kalau pakai mushaf berubah gerakannya begini kan, tidak begini, ya, begini. Terus cina nanti banyak buka, ya, ini banyak bergerak dalam sholat. Kata Imam Syafi'i nggak apa-apa kan tuh gerakannya di dalam sholat, ya, gerakan di dalam sholat kayak kita sedang sholat atelnya garo piraku tadi garo, ya, atau misalkan anak kecil Nabi kan ketika sholat menggendong cucunya kan pasti begini mualki minimal begini kan, mengubah gerakan sholat kan. Tapi karena itu di dalam sholat, bagian dari sholat, bagian menyelamatkan sholat, sah kata Imam Syafi'i. Ya, imam-imam di tarawih di masjid At-Taubah teh gempeur teh kitu, Pak Haji. Nah, makmumna kabeh kararieu. Jadi kalau salah langsung ditegur ku santri teh. Kalau kata Linmas, saya cenah bedana di At-Taubah jeung di Al-Fatah. Di Al-Fatah juga ada kalau malam-malam likur tapi ganjil. Baca tarawihnya 1 juz. Aya di Al-Fatah mah cenah imamna nu ningali Quran jamaahna henteu. Aya di At-Taubah mah jamaahna ningali Quran imamna henteu cenah gitu. Dan itu yang jadi gempeur imam teh. Saya pun gempeur Pak Haji. Nya barudak mah ningali kieu, ai urang mah teu ningali gitu. Tapi justru di sana kenikmatannya itu, ya, saling menegur. Jadi kesimpulannya karena tidak ada larangan, terus termasuk perintah membaca dan pernah diamalkan di zaman sahabat dan tidak ada protes dari sahabat manapun, menunjukkan bahwa itu boleh begitu. Cuma memang afdolnya tetap membaca langsung dari dalam hati, an dhahri qalbin. Kan di hadisnya al-qiraah an dhahri qalbin. An dhahri qalbin itu dari balik hati. Mun bahasa orang mah di luar kepala. Itu dari balik hati itu. Yang lain mangga? Mangga. Mohon bantuan Pak ke hadis yang nomor 408. Itu catatan kakinya. Di sana disebutkan Rasulullah SAW melakukan sholat witir membaca Al-A'la, Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas. Artinya ya baca rakaat ya. Atau mungkin 21 atau 5. Catatan kakinya di sana ada menyebutkan bahwa janganlah melakukan sholat witir 3 rakaat. Itu artinya bagaimana dengan kaitan dengan hadis 408? Padahal mikir kan nggak bisa
Ya, kelanjutannya kan berwitirlah 5 atau 7 rakaat dan jangan menyerupai sholat maghrib. Tapi hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Justru Nabi menyebutkan kecuali sholat maghrib fa innaha witrul lail, witrun nahar, witir siang. Witir siang kenapa? Duhur 4, asar 4, maghrib 3, makanya disebut witir siang. Jadi jangan menyerupai sholat maghrib. Justru di hadis itu jelas Nabi menyebutkan maghrib itu sholat witir. Kemudian ini kan hadisnya lebih kuat, Bukhari Muslim, ya, yang witir 3 rakaat itu. Yang saya baca di Nalul Autor itu ikhtilafnya, jadi komprominya lebih baik itu sholat witir itu memang 1, tapi boleh 3 begitu. Ya, ini kan jelas wala yusallimu ila fi akhirihinna. Jadi dalil yang bertentangannya maksudnya dianjurkan 1 rakaat gitu. Jadi kalau yang Pak Haji dulu sebutkan 3 tapi 2 plus hijinya hakikat nama hiji, itu teh ngompromikan dengan hadis ini. Meski saya pribadi tetap kalau 3 1 salam ya begitu, 3 1 salam. Kalau 5 1 salam ya begitu, itu boleh ya. Jadi maksud hadis ini sebaiknya witir 1 rakaat begitu. Terima kasih Pak Haji, saya diingatkan. Saya nggak baca footnote-nya soalnya. Ada lagi? Cukup? Ya baik, kalau cukup terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah ini sudah selesai pembahasan sholat malam. Kita sambung pekan depan dengan sholat duha. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.